Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Siska Lubis. Saya dari kelas 19D. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya tentang aspek biokimia pada proses persalinan. Proses persalinan yaitu salah satunya dengan hormon oksitosin. Oksitosin adalah suatu hormon yang diproduksi di hipotalamus dan diangkut lewat aliran aksoplasmik ke hipofisis posterior, yang jika mendapatkan stimulasi yang tepat, hormon ini akan dilepas ke dalam darah. Hormon ini diberi nama oksitosin berdasarkan efek fisiologisnya, yakni percepatan proses persalinan dengan merangsang kontraksi otot polos uterus. Peran fisiologik lain yang dimiliki oleh hormon ini adalah meningkatkan ejeksi ASI dan kelenjar mami. Bagaimana oksitosin dikeluarkan? Impuls neural yang terbentuk dari perangsangan papila mami merupakan stimulus primer bagi pelepasan oksitosin, sedangkan distensi vagina dan uterus merupakan stimulus sekunder. Estrogen akan merangsang produksi oksitosin, sedangkan progesteron sebaliknya akan menghambat produksi oksitosin. Selain di hipotalamus, oksitosin juga disintesis di kelenjar gonad, plasenta dan uterus mulai sejak kehamilan 32 minggu dan seterusnya. Konsentrasi oksitosin dan juga aktivitas uterus akan meningkat pada malam hari. Pelepasan oksitosin endogenus ditingkatkan oleh yang pertama persalinan, yang kedua stimulasi serviks, vagina dan payudara, yang ketiga estrogen yang beredar dalam darah, yang keempat peningkatan osmolalitas atau konsentrasi plasma, yang kelima volume cairan yang rendah dalam sirkulasi darah, yang keenam persentase stres yang disebabkan oleh tangisan bayi akan menstimulasi pengeluaran ASI. Pelepasan oksitosin disupresi oleh yang pertama alkohol, yang kedua relaksin, tiga penurunan osmolalitas atau konsentrasi lama, yang keempat volume cairan yang tinggi dalam sirkulasi darah. Bagaimana mekanisme kerja oksitosin? Pada otot polos uterus, hormon oksitosin ini akan menyebabkan kontraksi otot polos uterus sehingga digunakan dalam dosis farmakologik untuk menginduksi persalinan. Karena oksitosin merangsang kontaktilitas uterus, maka hormon ini digunakan untuk memperlancar persalinan, tetapi tidak akan memulai persalinan kecuali kehamilan sudah aterem. Pada pembuluh darah, oksitosin bekerja pada reseptor hormon antidiuretik untuk menyebabkan penurunan tekanan darah, khususnya diastolik karena vasodilatasi. Pada kelenjar mami, fungsi fisiologik lain yang kemungkinan besar dimiliki oleh oksitosin adalah merangsang kontraksi sel myoepitel yang mengelilingi mami, dapat berfungsi meningkatkan gerakan ASI ke dalam ductus alveolaris dan memungkinkan terjadinya ejeksi ASI. Pada ginjal, ADH dan oksitosin disekresikan secara terpisah ke dalam darah bersama neurofisinya. Kedua hormon ini beredar dalam bentuk tak terlihat dengan protein dan mempunyai waktu paruh plasma yang sangat pendek, yaitu berkisar 2-4 menit. Oksitosin sintetik. Sekresi oksitosin endogenus tidak disupresi oleh mekanisme umpan balik negatif. Ini berarti bahwa oksitosin sintesis tidak mensupresi pelepasan oksitosin endogenus. Oksitosin dapat diberikan intramuskuler, intravena, sublingual maupun intranasal. Pemakaian pompa infus dianjurkan untuk pemberian lewat intravena. Efek samping oksitosin. Bila oksitosin sintetik diberikan, kerja fisiologis hormon ini akan meningkat, sehingga dapat timbul efek samping yang sangat berbahaya. Efek samping tersebut dapat dikelompokkan menjadi stimulasi berlebih pada uterus, konstriksi pembuluh darah tali pusat, kerja antidiuretika, kerja pada pembuluh darah atau dilatasi, mual, serta reaksi hipersensitif. Stimulasi uterus dengan oksitosin pada persalinan hipotonik. Perlu diperhatikan apakah jalan lahir cukup luas untuk ukuran kepala janin, dan apakah kepala janin dalam posisi fleksi yang baik, sehingga diameter yang terkecil kepala janin akan menyesuaikan dengan jalan lahir, diameter biparietal dan subocipitobregmatika. Suatu kesempitan panggul tidak mungkin bila semua kriteria di bawah ini kita jumpai. Yang pertama, konjugata diagonalis normal.
Yang kedua, bila dinding arterial panggul sejajar. Ketiga, spina ischiadica tidak menonjol. Keempat, sakrum tidak mendatar. Kelima, arkus pubis tidak sempit. Keenam, bagian terendah janin adalah oksiput. Dan ketujuh, bila dilakukan dorongan pada fundus, maka kepala janin akan turun melewati pintu atas panggul. Teknik pemberian oksitosin intravena. 10 unit oksitosin dilarutkan dalam 1 liter cairan. Biasanya diberikan glukosa 5% dalam air, atau lebih dipakai suatu larutan garam berimbang. Larutan yang lebih encer dapat disiapkan dengan melibatkan jumlah cairan atau mempergunakan setengah jumlah oksitosin. Larutan 10 unit dalam 1 liter sangat mudah dipersiapkan, aman, efektif, dan mungkin paling sedikit memberikan keraguan dalam mempersiapkan dan pemberiannya. Di Parkland Memorial Hospital menggunakan oksitosin pada uterus hipotanus sesuai dengan persyaratan berikut. Ibu harus sudah menunjukkan tanda bahwa proses persalinan benar-benar telah terjadi, bukan persalinan palsu atau persalinan prodromal. Tidak ada faktor-faktor obstruktif mekanik sehingga jalan persalinannya aman. Penggunaan oksitosin umumnya dihindarkan, dan pada kasus-kasus dengan presentasi janin abnormal dan renggangan uterus yang berlebihan seperti pada hidramnion, janin tunggal besar, atau kehamilan multiple. Ibu dengan paritas tinggi lebih dari 5 pada umumnya tidak diberi oksitosin karena mudah mengalami ruptur uteri. Keadaan janin harus baik, yang dibuktikan dengan pemeriksaan DJJ dan tidak adanya mekonium yang kental dalam cairan amnion. Ahli obstetrik harus memperhatikan kontraksi pertama setelah pemberian obat tersebut dan siap menghentikan pemberiannya bila terjadi tetania uteri. Pola DJJ kontraksi uterus dievaluasi berulang-ulang. Demikianlah presentasi PowerPoint saya tentang aspek biokimia pada persalinan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.